Salam jumpa dalam YouTube tutorial yang bertemakan UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang disebut dengan UMKM adalah usaha yang bisa dimiliki oleh perorangan atau badan dan bukan korporasi. UMKM ini memiliki kriteria: 1. Dia memiliki aset di luar bangunan dan tanah maksimal 50 juta. Kedua, dia memiliki omset maksimal 300 juta per tahun. Sebelum saya berlanjut kepada rangkaian UMKM, saya memohon kerjasamanya untuk mau men-share video ini, mau mengklik like serta subscribe. Baiklah, UMKM pertama yang akan saya perkenalkan adalah pembuatan cat. Cat yang sering disebut sebagai coating atau painting memiliki 3 basis. Basis pertama, basis air. Cat berbasis air yang banyak di pasaran adalah cat tembok, ada cat genteng, ada cat kolam, ada pelitur air, dan lain sebagainya. Di dalam dunia persablonan ada yang disebut dengan super white atau GR. Kedua, cat berbasis solvent. Cat berbasis solvent yang ada di pasaran adalah diantaranya cat kayu, cat besi, politur, duko. Kalau di dalam dunia sablon ada yang disebut sebagai PVC. Ketiga, cat berbasis minyak. Cat berbasis minyak yang baru saya riset adalah satu cat sablon berbasis minyak yang disebut sebagai plastisol. Komposisi cat yang wajib dimiliki secara keseluruhan ada 4. 1. Solvent. Solvent atau pelarut. Untuk basis air, maka pelarutnya air. Untuk basis solvent, maka pelarutnya adalah pelarut-pelarut kimia. Contohnya ada toluen, ada aseton, ada keton, ada butil selosov, ada juga terpentin, dan lain sebagainya. Sementara di dalam cat berbasis minyak yang baru saya riset, yang mudah didapat di kita adalah dioktil petalat atau DOP. Kalau di Amerika mereka melarang DOP, mereka memakai dioktil adipat. Itu syarat pertama, ada solvent. Kedua, syarat komposisi yang dimiliki oleh cat adalah pigmen. Pigmen yang dipakai di dalam cat berbasis air umumnya berupa powder atau tepung. Pigmen yang paling berkualitas satu adalah titanium dioksida atau di pasaran disebut sebagai titan. Kedua, litopon. Ada juga besi oksida dan turunannya. Ada juga pigmen hasil sintesis yang menghasilkan warna biru, kuning, merah, dan lain sebagainya. Sementara agar cat berbasis air ini, misalkan seperti cat tembok atau cat sablon, agar mampu berkompetisi dengan saingannya, maka kita bisa turunkan grade yang disebut dengan filler atau extender. Yang banyak di pasaran itu talek, kaolin, dan kalsium karbonat. Tetapi yang paling murah diantaranya dan banyak dipakai adalah kalsium karbonat. Dan untuk basis air, khususnya buat cat tembok, kalsium karbonat yang dipakai berukuran mesh 800 sampai 1000. Sementara untuk cat sablon biasanya memakai mesh 2000 sampai 2500. Sementara pigmen untuk berbasis solvent dan berbasis minyak kita skip pada pasta yang ada di pasaran saja. Mengapa? Karena untuk membuat pasta itu dibutuhkan alat semacam pre-roll mill yang memang investasinya tidak masuk lagi ke dalam kategori UMKM. Itu alatnya cukup mahal. Jadi kita skip saja pada pasta yang ada di pasaran. Ketiga, formula yang wajib dimiliki oleh cat adalah binder. Binder untuk cat berbasis air paling unggul adalah Viova. Kedua, full akrilik. Ketiga, akrilik. Dan yang paling rendah adalah PVAC.
Sementara binder untuk basis solvent ada yang disebut dengan alkyd. Alkyd ini juga ada 3 grade. Ada short oil alkyd, medium oil alkyd, dan long oil alkyd. Untuk short oil alkyd biasanya digunakan untuk cat yang mudah mengering. Contohnya duko. Kalau medium alkyd ini dipakai untuk seperti pelitur. Kalau long oil alkyd biasanya untuk cat kayu atau cat besi. Sementara di dalam dunia persablonan binder yang dipakai biasanya PVC. Kalau untuk cat berbasis minyak yang sudah saya riset, binder yang dipakai adalah PVC disperse. Keempat, formula yang wajib dimiliki oleh cat adalah aditif. Aditif ini senyawa tambahan. Dia pemakaiannya kecil, cukup kecil, maksimal 0,3% maksimal. Jadi kalau kita membuat cat, meracik cat sebanyak 100 kg, aditif yang dipakai maksimal cukup 300 gram. Tapi kendati pun pemakaiannya kecil, dia fungsinya cukup menentukan kualitas cat itu sendiri. Contohnya, cat hasil mixer biasanya menimbulkan busa, dibutuhkan aditif anti busa atau defoamer agent. Lalu cat bagaimana supaya fasa padat dengan fasa cair itu menyatu, dibutuhkan pemersatu, cat disperse agent. Terus cat itu bagaimana supaya dia kental, jangan encer, supaya nampaknya dia cat yang berkualitas, maka dibutuhkan pengental atau thickening agent. Ada juga bagaimana supaya cat itu cepat mengering, contohnya dengan cat kayu atau cat besi, dibutuhkan dryer, itu juga aditif. Di pasaran banyak sekali kita temukan jenis aditif, ada hingga 15 macam. Itu kurang lebih wawasan yang harus kita kuasai sebelum kita melanjut kepada pembuatan cat itu sendiri pada sesi berikutnya. Terima kasih.